Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengikuti pembacaan khotbah kita pada hari ini, yaitu pesta perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus yang kedua, setelah semalam kita merayakan Pentakosta pertama, dan hari ini adalah Pentakosta kedua. Banyak gereja yang masih merayakannya, salah satunya adalah HKBP yang selalu tetap setia merayakan pesta kedua ataupun perayaan kedua dari peringatan turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita dan kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitahuanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan atau kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, memang saat ini kita tidak bisa lagi saling bersentuhan, atau tepatnya kita saling menjaga untuk tidak saling bersentuhan dengan tubuh dengan cara bersalaman, untuk memutus terus-menerus penyebaran virus corona yang kita hadapi. Tetapi bersentuhan itu ternyata tidak selalu harus dengan tangan ataupun dengan tubuh. Menyentuh itu tidak selalu harus dengan tangan ataupun dengan tubuh. Ternyata ada juga yang disebut dengan menyentuh dengan perkataan. Dan yang disentuh itu ada dua. Menyentuh dengan perkataan adalah bisa menyentuh pikiran dan bisa menyentuh hati. Ada yang lebih fokus untuk menyentuh pikiran dan ada yang lebih fokus untuk menyentuh hati. Pemberitaan akan salib sepertinya tidak bisa ataupun sukar diterima oleh pikiran. Tetapi berbicara tentang kasih Allah dalam salib sepertinya bisa menyentuh hati. Tetapi Paulus bukan hanya sekedar mau menyentuh hati dan bukan sekedar mau menyentuh pikiran di jemaat Korintus, tetapi dia mau menyentuh kedua-duanya dengan kelembutan, dengan kerendahan hatinya, dengan ketabahannya. Ia datang untuk menyentuh mereka di pikiran dan juga di hati. Dimensi itu kita sebut dengan dimensi iman. Untuk menyentuh iman mereka, untuk menyentuh roh mereka, untuk selalu mampu menerima kabar tentang salib. Memang ada yang hidup dengan selalu mengandalkan pikiran, mengabaikan suara hati, padahal berbicara tentang Roh Kudus kita akan selalu diingatkan dengan suara hati. Suara Roh Kudus yang menyentuh hati, menggerakkan percaya kepada Tuhan. Ada yang hidup dengan ilmu filsafat dan lainnya, pikiran yang tinggi, kemudian susah diterima oleh orang lain. Tetapi Paulus datang dengan pendekatan yang berbeda. Ia datang untuk menyatakan Kristus bagi seluruh orang, untuk menyatakan Kristus bagi jemaat Korintus,
dengan metode yang ia kembangkan, yaitu merendahkan dirinya, ataupun ia tidak ingin mengetahui banyak hal sekalipun ia bisa mengetahuinya. Ia tidak mau mengetahui banyak hal sekalipun ia mampu dan pasti mampu, karena ia juga adalah seorang pelajar. Tetapi ia sudah memutuskan untuk belajar tentang Kristus Yesus. Tetapi ia sudah memutuskan untuk menyampaikan Injil, berita tentang Yesus Kristus. Ia mengatakannya di sini. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ia yang memutuskan, sekalipun tentunya ia mampu mengetahui banyak hal. Tentu juga ia mampu berdebat secara filsafat dan hikmat-hikmat dunia dan pikiran-pikiran yang lain. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, Paulus mau menyentuh jemaat Korintus, mau menyentuh mereka di hati dan di pikiran mereka, dan keseimbangan antara pikiran dan hati itu, supaya iman mereka terus berkembang di dalam Yesus Kristus. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ia yakin firman Tuhan yang ia sampaikan akan dimateraikan oleh roh dalam hati para pendengar. Sekalipun ia tidak datang dengan pikiran ataupun perdebatan-perdebatan yang tinggi, tetapi ia datang dengan kesederhanaan, karena yang ia beritakan adalah kasih Kristus. Saudara yang terkasih, nats kita ini mengingatkan kita kembali bahwa roh itu tidak terbatas. Pekerjaan roh tidak bisa kita batasi. Paulus juga meyakini bahwa Roh Kudus dalam penyampaiannya, dalam khotbahnya yang sederhana pun akan dimateraikan dan diberkati oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan bekerja terus-menerus untuk menghidupkan firman tentang kesaksian pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terkadang kita fokus pada perdebatan-perdebatan, fokus pada hal-hal yang tinggi, tetapi sebenarnya kita lupa bahwa dalam hal-hal yang sederhana yang kita lakukan pun dalam pemberitaan Injil, Roh Kudus akan memberkati. Terkadang kita berpikir untuk menjadi pekabar baik ataupun pemberita Injil, kita harus memiliki ilmu yang tinggi, perdebatan-perdebatan yang luar biasa, ahli-ahli tafsir. Itu tidak salah, tetapi jangan lupa hal-hal sekecil apapun yang kita lakukan, hal-hal sekecil apapun yang kita beritakan tentang Kristus Yesus, jangan lupa bahwa Roh Kudus akan memateraikannya dan akan membuat firman itu bekerja di dalam hati setiap orang. Saudara yang terkasih, tentunya dalam perayaan pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus yang kedua ini, kita dipanggil untuk terus bersemangat menginjili, terus bersemangat menyaksikan Tuhan, terus bersemangat memberitakan berita kabar baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh saja kita mempunyai pendidikan yang tinggi, ilmu yang tinggi, dan yang saya sebutkan tadi, pemahaman-pemahaman yang tinggi tentang Alkitab. Itu membantu kita untuk menginjili. Tetapi kesederhanaan, jika kita lakukan di dalam kebenaran roh, itu akan berdampak luar biasa. Maka tetap bersemangat di dalam roh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dalam kesederhanaan kita, dalam kemampuan apapun yang kita miliki, sekalipun kita tidak bisa datang dengan pikiran-pikiran yang tinggi dan perdebatan-perdebatan yang luar biasa. Mungkin ada orang-orang yang memiliki bagian seperti itu. Ada orang-orang yang dikaruniai Tuhan dengan hikmat-hikmat untuk berdebat, melakukan perbincangan, perdebatan, dan hal-hal lainnya. Tetapi engkau pun dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menyuarakan kebaikan dalam kesederhanaan, di dalam pertolongan Roh Kudus. Yakin dan percayalah, itu akan berbuah, karena pekerjaan Roh Kudus itu tidak terbatas. Karena Roh Kudus itu tidak bisa kita ukur. Yakin dan percayalah, kebenaran firman yang kita beritakan di dalam roh akan membuahkan hal-hal
yang luar biasa. Sekali lagi, semangat dalam pekabaran Injil, sekalipun dalam kesederhanaan. Amin.